nempel. Kacamata mantul kaca. Halo saudara-saudara, nggak apa-apa. Jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama sutradara dan fotografer kondang ada Jay Subiakto dan Oscar Motulo. Apa kabar nih bapak-bapak? Baik, Soleh. Buat yang belum tahu, ini mereka orang-orang lama yang sudah berkecimpung di bidang visual. Jadul ya. Jadul, orang jadul bisa dilihat dari ini. Kalau satu-satu dulu ya biar orang tahu dulu gimana. Kalau lu kan arsitek ya, Iya, kuliah. iya. Pertama kali berkecimpung di kesenian gara-gara apa? Jadi saya kuliah di UI kan, di Universitas Indonesia jurusan arsitektur. Kebetulan satu angkatan, satu kelas sama Erwin Gutawa. Nah, waktu tahun 85 dia bikin band Karimata, dia minta tolong saya karena saya seneng motret gitu. Jadi dia bilang, kalau gue mau bikin band nih, lo fotoin dong kalau kita lagi tour, terus desainin dong ini logo bandnya sama ridersnya, kalau panggung tuh harus kayak gimana. Nah, setelah lulus arsitek, cuman nggak jadi arsitek lah, kita salah aliran. Erwin ke musik, saya ngikutin dia, jadi istilahnya kayak artistic director lah, jadi bikin panggung. Nah, setelah itu pertama kali kita bikin konser gede itu konser Krisya, karena zaman dulu tuh soalnya kalau di JCC Plenary itu kan yang main semua band kita tapi mewakili kan, misalnya Cockpit mewakili Genesis, Solid 80. Nah, waktu itu saya bilang, Win, kita harus bikin konser tunggal penyanyi Indonesia dong, semua bawain lagu Indonesia tapi pakai orkes. Nah, 94 itu pertama kali saya sama Erwin bikin konser Krisya, kita namakan konser sendiri. Nah, waktu itu pun sebelum kita bikin tuh banyak orang yang nganggep enteng lah, wah masa Krisya dibikin konser tunggal, orangnya kaku, nggak bisa goyang gitu. Nah, tapi nggak taunya bisa sold out 2 minggu sebelumnya. Jadi pertama kali ada konser tunggal penyanyi Indonesia di JCC Plenary Hall, pakai orkestra, pakai band, pakai backing vokal gitu. Dan akhirnya sukses. Terus kita akhirnya keliling ke kota lain, ke Solo, Surabaya, sama Bandung. Jadi itu awalnya. Akhirnya saya sama Erwin habis itu tiap kali selalu kita bikin konser tunggal penyanyi Indonesia. Habis itu ada Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Tiga Diva, Orkestra. Jadi awalnya dari situ sih. Terus malah dipakai kemana-mana ya, ke TV, kemana gitu. Iya, betul. Berarti karena ketidaksengajaan? Iya, karena waktu itu ya itu tadi, habis lulus nggak jadi arsitek, saya malah masuk ke TV swasta. Nah, di situ saya akhirnya ya udah kerja di TV dulu, sekalian belajar gimana sih jadi produser kalau mau bikin pertunjukan. Nah, karena kolaborasi sama Erwin, akhirnya sepakat untuk selalu bikin konser Indonesia. Begitupun di TV swasta itu pun dulu kalau kita bikin perayaan ulang tahunnya itu selalu bikin di candi ya, di Candi Prambanan, di Candi Sewu. Jadi waktu itu saya bilang kalau kita bikin di studio sih di luar negeri juga lebih jago ya. Kenapa kita nggak pakai tempat-tempat di Indonesia, ada landscape yang bagus, ada arsitektur yang bagus. Jadi konsepnya itu sih. Kalau Bang Oscar sama fotografi itu apa yang bikin berkecimpung ke sana? Nah, gue ini kan dulu jebolan pendidikan jurnalistik Antara nih, bro. Jadi gue rekrutan tahun 88, jadul ya. Tua. Top school. Nah, jadi gue masuk sebagai reporter gitu. Reporter, habis itu di Antara. Nah, habis itu adalah kebijakan untuk coba kita kembangin visualnya. Nah, gue digerek lah masuk jadi fotografer. Oh, awalnya mah wartawan tulis. Wartawan tulis, bro, kayak lo. Terus gara-gara disuruh pindah, gue suruh minta ngembangin. Coba tuh, jadi gue ngerekrut lah anak-anak baru. Ikutin pendidikan. Nah, geng itulah yang jadi ke 90-an, mereka masuk 93, 94 gitu ya. Gue dapat tenaga baru. Nah, mereka inilah 7 orang ikut pendidikan. Nah, pendidikan fotografinya gue haruskan mereka jadi wartawan dulu. Oh. Jadi ikut
pendidikan wartawan tulis, baru kita gembleng. Nah mereka lah yang ikut untuk ngeliput reformasi. Jadi gue dapet tenaga baru nih, gitu ya. Anak-anak muda itulah yang jadi kayak semacam pelor-pelornya gitu loh. Tapi sebelumnya bisa motret? Ya gue belajar lah, nguber kan, karena udah telat gue, gitu. belajar sama senior, gitu. Oh malah belakangan ya ke fotografi ini tuh? Gue jadi fotografer kira-kira buat tahun 90 deh, 89-90. Ngembangin, baru bikin pendidikannya. Mereka, jadi gue mencoba untuk para fotografer ini harus punya latar belakang jurnalistik yang baik. Gitu. Iya. Jadi mereka ikut itu dulu. Jadi gue lebih mudah nih. Mereka ada yang masuk mahasiswa, masuk ke mana-mana untuk mendapatkan info di luar yang gue dapat dari misalnya bocoran-bocoran dari intelijen gitu-gitu kan. Untuk bisa ngeliput dengan luas gitu. Berapa tahun jadi wartawan kalau dihitung-hitung? Hitung berapa? 30-an tahun kali ya. Lama banget ya. 3 dekade bro, lebih tua daripada pameran ini. Apa beratnya sih jadi wartawan? Ya, kalau gua kebetulan ya, gua kan ngalamin transisi lah. Dari zaman era tertutupnya rezim Orde Baru sampai eranya reformasi gitu. Jadi dari zaman yang harus kita kelit untuk bisa nyiarin foto gitu sampai ke kebebasan pers gitu. Tapi sebagai orang media selama 3 dekade paling berat di era yang mana tuh sebagai wartawan? Ya tentu era Orde Baru ya. Karena kan gini nggak boleh gitu, hati-hati. Jangan sharing dong, Babe lagi nangis misalnya gitu. Kayak ada foto tuh di belakang Soeharto menitikan air mata waktu Ibu Tien meninggal. Nggak boleh? Kagak boleh bro, kagak disiarin gambar itu. Dulu dari siapa perintahnya? Apa? Nah, orang sekeliling alias keamanan. Jangan kelihatan nggak gitu elok lah. Masa panglima tertinggi gitu nangis. Padahal itu kan manusiawi kan? Gitu. Gue juga sempet ngeliput Hari ABRI. Hari ABRI untuk pertama kali dibikin di landasan Halim, gitu. Panas dong, kepala staf 4 di sebelah ini, terus Soeharto di tengah. Keringet dong, jadi ngelap gini, Pampres datang. Tolong yang itu jangan. Nggak boleh difoto. Lagi ngelap keringet bro, gitu. Jadi mereka juga punya satu terjemahan tersendiri, padahal mungkin si bos gede belum apa-apa. Belum gitu. tentu dia marah ya dipoto lagi ngelap keringet. Gitu. Jadi rezim itu memang masuk ke sendi-sendi di sekitarnya. Jadi nggak tahu ya apakah perintah dari Soehartonya atau memang inisiatif anak buahnya yang terlalu berlebihan gitu. Gue rasa itu yang terakhir yang lo sebut. Kira-kira kayak gitu. Jadi mereka punya satu tafsir sendiri terhadap bos yang harus dilindungi. Gitu. Pernah ditekan tapi nggak? Hah? Ditekan? Ya kalau misalnya ngomong tolong yang, jadi mereka ntar bisa telepon nih. Ya, tolong yang itu jangan di ini dah ya, nggak sopan lah. Gitu kan? Masih dia nggak, tapi kan itu artinya jangan dong. Jadi pers bebas bertanggung jawab. Nah bertanggung jawabnya itu yang berat. Gitu bro. nggak pernah takut ketika meliput. Nah gue terus terang aja karena gue kerja di kantor berita Antara, jadi gue agak berani lah gitu ya. Karena memang pada waktu itu pemerintah lebih memberi kehati-hatian itu lebih ke pers tulisnya. Gitu. Jadi foto dia rada-rada nggak terlalu diperhatiin. Jadi gue agak-agak, yang penting fakta. Misalnya bakar bendera tentu nggak gue siarin, tapi gue akan nyari mereka yang sedang mempersiapkan bakar gitu. Jadi harus ada, tapi fakta itu kan gue harus ceritain. Iya, bahwa ada orang yang mau bakar bendera. Terus bakar simbol negara. Dulu kan orang mulai nih
habis pelantikan 97 tuh, jadi periode presiden terakhir di Orde Baru, gambar Soeharto tuh mulai diinjek-injek, mulai dibakar. Oh, aktivis. Jadi aktivisnya waktu lagi ngelempar itu gue siarin. Enggak lagi nginjeknya. Nah, nggak lagi nginjeknya. Sebelum menginjak-injak gambar, gitu. Supaya beritanya masih bisa tayang. Nah, Banyak iya, perlu banyak siasat ya. yoi, ada Abu Nawasnya dikit lah, gitu. Nah, kalau Mas Jai kan di bidang kreatif ya di TV swasta. Waktu masuk ke TV swasta, gimana seorang Jai Subiakto berkembang sebagai seniman? Iya, jadi waktu itu memang banyak batasannya karena TV swasta itu kan bayangin, mungkin anak sekarang nggak tahu, dulu itu TV cuma satu, tiba-tiba boleh bikin TV swasta tapi yang bikin dia juga gitu ya. Jadi, nah waktu saya mau masuk ke sana itu ayah saya marah gitu karena ayah saya kan tentara dan dia waktu tahun 48 P59 lah, dia kepala staf angkatan laut. Jadi bosnya dulu Soekarno, dia bilang ngapain kamu masuk situ, kamu nggak akan jadi apa-apa gitu. Tapi saya bilang, wah gimana, semua juga dikuasain mereka dan saya senang dunia audiovisual gitu ya. Akhirnya saya masuk situ kan nggak pakai koneksi, nggak pakai apa gitu. Jadi waktu di situ anehnya waktu terjadi reformasi 98 itu saya kumpulin tuh dari teman-teman fotografer saya. Itu saya bikin acara namanya Semesta Raya Indonesia, itu nampilin Iwan Fals, saya suruh nyanyi lagu satu-satu sama Indonesia Pusaka. Nah tapi videonya itu saya ambil dari video kerusuhan. Nah itu saya umpetin kan, kalau di sana kalau mau tayang dilihat dulu, mau disensor kan. Tapi karena waktu lagi kacau itu saya kasih last minute. Nah itu akhirnya on air tuh, ada tentara lagi nendang kepala tuh ya kayak di filmnya Tino Saronggo. Jadi masuk tuh di situ. Terus jadi banyak yang saya bikin kayak gitu ya. Tiba-tiba saya colong aja masuk tuh tentang reformasi itu. Nah waktu tanggal 12 Mei itu waktu dibunuh itu juga kebetulan di TV swasta itu ada Ari Sudarsono. Nah, Ari Sudarsono yang pembawa acara olahraga itu anaknya ternyata dia itu salah satu yang berjuang di kampusnya. Nah waktu itu akhirnya saya bilang ayo kita ke kampus lihat anak lo nih lagi berjuang gitu. Nah terus kita ke sana, bahkan kita mau dulu RCTI itu untuk merelay kejadian di situ gitu, bahwa mahasiswa itu harus ngomong di TV gitu bahwa ini harus diganti lah. Nah padahal kan TV-nya punya mereka tuh, jadi ribut tuh waktu itu. Wah di rootnya bilang gila lu gitu. Nah tapi untung kalau yang videonya Iwan Fals itu bisa masuk gitu ya. Dan juga waktu saya bikin konser Krisya tahun 94 itu pun juga lagu Lilin Kecil itu kita bikin untuk perjuangan anak muda. Nah waktu Soeharto udah turun tahun 2000 saya bikin lagi Badai Pasti Berlalu sama Krisya. Itu lagu Lilin Kecil didedikasikan untuk 4 mahasiswa Trisakti itu. Nah padahal kan istrinya Krisya itu saudara dari keluarga Cendana gitu. Tapi saya bilang lo harus Kris. Nah habis itu tuh Krisya dianggap musisi yang peduli dengan reformasi. Jadi tiap peringatan 12 Mei itu dia diundang di Trisakti, suruh main gratis. Dia bilang ini gara-gara lu nih. Tapi sebetulnya kan kalau gitu ya Mas Jai itu nggak terlepas dari lingkungan Cendana juga ya, maksudnya kehidupannya tuh. Iya, jadi memang waktu itu TV itu kan dikuasai mereka gitu, dan apa-apa harus lapor gitu ya kalau mau bikin apa-apa gitu. Jadi tapi saya selalu berbuat yang bertentangan sama mereka lah ya, bahwa mengkritik apa yang mereka bikin. Contohnya waktu dulu bikin peringatan Hari Kartini itu saya malah wawancara kayak Megawati gitu, yang dulu kan orang kenal Megawati aja takut gitu ya. Jadi waktu itu banyak dilarang, tapi itu pun akhirnya waktu itu lolos lah. Jadi memang banyak yang saya buat untuk seperti itu gitu. Juga untuk kayak waktu itu menampilkan Muhammad Hatta juga nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Jadi misalnya pemikiran dia, quote-nya dia, quotes-nya Kartini itu nggak boleh itu, karena Kartini banyak
bicara tentang politik juga dan Hatta juga. Nah itu banyak yang dilarang gitu. Tapi biasanya akhirnya saya colong di bumpernya tuh keluar nanti. Kok masih, maksudnya dengan segala macam kenakalan nggak dipecat-pecat ya? Iya, itu mereka kurang peka kayaknya. Kan udah bandel, kok masih aman-aman aja kerja? Jadi mereka, jadi saya berusaha, mungkin positifnya waktu zaman itu adalah kalau kita berkarya tuh pakai metafor tuh ya. Jadi yang paling gila tuh lah saya bikin ulang tahun RCTI tahun 97, pas sebelum 98 deh. 97 itu saya bikin di SCBD itu yang sekarang udah jadi Mall Pacific Place. Itu saya bikin di tanah tuh lah gede. Itu saya bikin panggungnya kalau dari atas tuh kayak beringin terbalik, Golkar terbalik ya. Tapi kan mereka nggak ngerti tuh. Nah dulu belum ada drone tuh lah, jadi pakai Blanwir tuh, kamera taruh atas. Oh, pakai itu ya, tangga itu. Terus saya bikin simbolnya pakai Blanwir itu saya lempar. Jadi pura-pura nih ceritanya model cewek lompat, padahal itu saya lempar boneka ya. Jadi itu saya mau kasih tahu lambang kehancuran sesuatu yang nggak mau turun. Nah anehnya 98 kejadian tuh si Golkar terbalik itu sama jatuh. Iya, karena pakai metafor dan atas nama seni, jadi orang anggapnya ini bukan. Dia nggak ngerti kan, ini apa ya gitu. Ini saya sedang ada di Yayasan Mata Visual ya. Mata Waktu. Oh, Yayasan Mata Waktu. Apa tadi namanya? Mata Waktu Yayasan Riset Visual. Ya, Mata Waktu Yayasan Riset Visual. Ini sedang ada pameran apa namanya? 25 tahun reformasi. Pakai masih ya. Masih. Reformasi in absentia. Absentia. Nanti dikasih tuh lihat sekilas. Ya gitu. Coba ceritakan dong, ini tuh pameran apa? Saya bilang, Oscar tuh. Ya, Bang. Jadi ini gua kebetulan dulu kerja di yang gua bilang tadi. Antara. Gua di Antara ya, di Antara fotonya. Itu kebetulan ada galerinya, galeri foto jurnalistik Antara. Nah, kita jadi 10 tahun kita bikin. 15 tahun kita bikin sebagai dokumentasi. 20 tahun kita bekerja sama dengan waktu itu namanya Grafos, jadi grafis sosial anak-anak Untar. Mereka bikin respons ke masyarakat, bikin workshop gitu ya untuk ke angkatan-angkatan muda dari 20 tahun reformasi. Jadi masih lebih ke arah untuk ngingetin, untuk kayak semacam dokumentasi gitu. Nah, sekarang 25 tahun nih, karena ini kan periode penting nih. Periode artinya seperempat abad. Nah kita mencoba reformasi ditambahin H, gitu kan, masih nih. Nah dan rasanya kok belum hadir, gitu. Jadi in absentia, kayak lo pengadilan in absentia, gitu kan. Nah jadi pengertian bahasa Latin ini kita coba pakai buat semacam olok-oloknya lah, gitu, untuk ngingetin bahwa masih banyak PR loh, nggak sekedar numbangin Soeharto, gitu kan. Jadi kan sekarang KKN korupsi, kolusi, nepotisme juga kan masih berkembang gitu loh. Terus pendidikan politik terutama itu kok belum jalan ya. Masa untuk ngeraih suara lu harus ngerekrut misalnya dengan segala hormat seleb gitu. Tapi nggak ngeh politik, nggak ngeh bahwa politik kan selalu kaitannya sama kekuasaan yang bisa ke sana bisa ke sini. Kan mesti ada konsepnya juga supaya anak-anak muda itu paham. Makanya pameran ini kita gelar, semuanya ini adalah sumbangsi dari teman-teman yang dengan rela ngasih gambar, ngasih poster, ngasih seni rupa gitu ya, ngasih stensil, fotografi untuk ngingetin bahwa begini loh Indonesia. Tapi pameran ini sendiri ditujukan untuk kalau bisa nyampe nih, termasuk kayak acara gini, nyampe ke anak muda gitu yang belum mengalami reformasi, untuk tahu bahwa 32 tahun pernah loh ada rezim seperti ini, ada orde baru yang pakaiannya orde baru, gaya sebenarnya itu kemasan militeristik gitu. Jadi intinya buat ngasih tahu ke orang-orang yang anak-anak muda yang nggak tahu ya mungkin.
Atau yang dulu ngalamin udah Iya, lupa? jadi yang buat saya sedih itu bahwa ternyata banyak sejarah yang tidak ditulis, tidak diajarkan, tidak ada buku sejarah Indonesia. Jadi tahun 65 itu sejarahnya nggak ditulis, tahun 75 Malari nggak ditulis, 98 juga nggak ditulis gitu ya. Jadi apalagi sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah sekarang justru nggak mengajarkan tentang sejarah gitu. Jadi banyak yang teman-teman saya yang lahir tahun 2000 itu sama sekali nggak tahu gitu bahwa dulu tuh kita punya cita-cita jadi presiden aja bisa ditangkap gitu. Kita baca Wiji Tukul, baca Pramudia itu bisa ditangkap. TV itu cuma ada satu, apa-apa nggak boleh gitu. Dan juga saya mau kasih tahu bahwa kita jangan jadi oportunis gitu. Ketika mahasiswa menyuarakan suara rakyat, ketika rezim itu udah turun, jangan tiba-tiba pengen jadi berkuasa, ternyata cuma ngiri aja tuh, pengen kayak mereka juga. Begitu udah menduduki jabatan di pemerintah sama aja kayak dulu. Jadi di sini saya pengen ingat bahwa Indonesia dulu di zaman penjajahan pun kita itu ternyata kalah sama Belanda karena pengkhianatan dari bangsa sendiri. Ya karena Belanda itu kan dulu PT yang nyerang kita, bukan bala tentara yang banyak, tapi dia tahu bagaimana nih cara adu dombanya. Karena ternyata banyak yang mengkhianat. Nah ini pun sekarang juga gitu, kita lihat bahwa banyak pengkhianat, banyak yang tadinya menyuarakan kebenaran, begitu mereka bercokol di atas sama aja. Jadi ini yang kita coba kasih tahu terutama ke generasi sekarang. Jadi kuncinya sebenarnya di pendidikan, bagaimana membentuk suatu negara yang baik gitu ya. Jangan kita seperti Filipina misalnya, tiba-tiba anaknya Marcos sekarang bisa berkuasa, kemudian kita lihat partai kedua di Thailand yang baru menang ternyata bekas dari Sinawarta. Jadi ini bisa-bisa juga terjadi di kita gitu, ketika kita juga kan? ketika karena saya selalu pakai quotes yang kayak di film yang saya bikin Banda itu, bahwa melupakan masa lalu adalah sama dengan mematikan masa depan bangsa ini. Berapa teman yang merasa apa Mas Jaya ini sudah berkhianat? Banyak sih. Banyak sih, dari 98 ada, waktu dari Pilpres juga ada. Cuman nggak boleh nyebut produk kan. Iya, nggak usah lah. Nanti kita Nggak usah, nggak usah. Tapi kan mereka tahu. Mudah-mudahan, kayaknya sih nggak tahu tuh. Kayaknya nggak ngerasa gitu ya. Padahal dulu kan kita bilang udahlah, kalau siapapun yang kita dukung, siapapun yang kita turunkan, habis itu kita jadi rakyat lagi, supaya kalau pemimpin ini nggak benar kita bisa kritik lagi. Jadi jangan jadi kroni dong. Kalau nggak sama aja gitu. Tapi ya kita profesional aja di bidang kita, lakukan yang terbaik, tidak korupsi, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain. Tapi pernah ngomong gitu nggak sama teman-teman itu yang? Pernah, tapi kayaknya nggak ngerti tuh. Pikir baik-baik aja ya. Saya pikir nggak apa-apa gitu. Tadi kan ada pembahasan kan kalau sejarah tuh ditulis sama pemenang. Ya. Nah, ini pemenangnya tidak menulis sejarahnya. Betul. Nggak, harusnya kan ya yang sekarang berkuasa tuh menceritakan ya perjuangan mereka untuk mendapatkan kekuasaan sekarang gitu ya. Iya, jadi waktu saya kuliah di UI itu bahkan rektor kita dulu Pak Nugroho Susanto itu banyak sekali merubah sejarah ya, banyak sejarah G30 SPKI, sejarah Super Semar itu semua dirubah semua ya. Terus pembungkaman Bung Hatta gitu, karena Bung Hatta kebetulan paman saya tahu benar dulu dia nggak boleh menulis, nggak boleh apa-apa, nggak boleh menjenguk Soekarno. Baru pas sehari 2 hari sebelum Bung Karno meninggal, bahwa Bung Karno minta untuk Bung Hatta supaya bisa menjenguk dia gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan juga kita tahu keluarga dari petisi 50, terus belum yang eksil yang dianggap PKI yang sampai sekarang di Cekoslovakia, di Yugoslavia ya, banyak sekali yang dicekal. Dan dulu hukuman yang dilakukan oleh rezim itu benar-benar sampai keturunannya tuh sekolah nggak boleh, pokoknya berbisnis nggak boleh, semua dilarang gitu. Kita bisa lihat kan. Nah itu yang mungkin nggak tahu gitu betapa kejamnya sampai begitu gitu. Mana ada dulu orang yang berani ngusulin jalan namanya Soekarno Hatta kan, mana ada yang
bikin peringatan Bung Karno gitu, bahkan sampai foto-fotonya, semua film-filmnya itu diumpetin, sampai karya seninya juga yang beliau beli itu diumpetin, sampai rumah pertama kali karya Bung Karno di Bandung sebagai arsitek juga dihancurin gitu. Jadi itu yang harus tahu bahwa betapa rezim itu dulu menghancurkan sama sekali ya. Sampai dulu PKI dibikin partai terlarang gitu ya, sampai nah pas reformasi saya bilang sama mahasiswa, harusnya Golkar jadiin partai terlarang dong. Sekarang malah jadi gitulah. Soalnya itu yang kok nggak, nah itulah karena di pendidikan nggak ada, di buku sejarah nggak diajarkan gitu bahwa kita itu harus membela bangsa dan rakyat kita gitu, bukan mementingkan bagaimana kita bisa menduduki jabatan dan akhirnya mengkorupsi uang negara. Ini kan 25 tahun masih relatif tidak banyak yang berubah. Perasaan kalian gimana sebagai orang yang dulu berjuang? Kalau ada buah reformasi sih ada, sebenarnya ada. Kita bisa lihat banyak komite-komite, banyak ada Komnas HAM, ada yang bermunculan gitu ya, banyak sekali orang-orang yang bisa membela yang dulu nggak mungkin gitu ya. Dulu kan jadi pengacara nggak laku tuh lah, sekarang tiba-tiba pengacara udah, kalau zaman dulu kan kita digebukin ya nggak bisa kita nuntut gitu. Jadi banyak profesi-profesi dulu yang dibungkam sekarang bisa ada lagi. Yang tadi Oscar bilang juga kebebasan pers gitu ya. Jadi kalau buah reformasinya memang ada, cuman itu tadi pendidikan politik, kemudian bagaimana berkelakuan ketika kita yang menjadi dewan perwakilan rakyat, ketika kita katanya adalah wakil rakyat tidak melakukan apa yang semestinya gitu ya, malah membela golongan sendiri gitu ya, dan tidak peduli dengan apa yang terjadi gitu. Itu sih yang saya lihat. Kemudian yang sayangnya sekarang juga jargon-jargon kayak zaman Orba itu keluar lagi. Dulu Soeharto bilang hidup sederhana, kalau sekarang jangan pamer kemewahan. Kok yang dilarang pamer kemewahannya? Iya. Harusnya dilarang, loh kamu bisa mewah, uangnya dari mana? Iya. Sebenarnya kalau mewah tapi duit halal mah ya silakan aja, Silakan pamer-pamer. aja, iya. Seakan-akan ini jangan pamer kemewahan karena nanti takut ketahuan. Jadi ini pelan-pelan aja, tapi nggak diusut gitu. Lu kok bisa punya uang segini cuman jadi pegawai ini gitu. Bang, Mas gimana Bang perasaannya Bang 25 tahun reformasi? Ya kalau gue sih ya rada-rada mirip dalam pengertian sudut pandang aja ya. Kalau gue ngelihat kan lebih ke arah media. Nah gue sih menikmati sekarang pers bebas gitu ya. Tapi kemudian kalau kita ngelihat tetap ada usaha tuh untuk bisa ngebendung itu. Pers bebas sekarang ada ITE gitu kan. Pers bebas ada undang-undang pornografi gitu. Ada sejumlah sih kira-kira yang untuk membendung itu. Tapi kalau kita ngelihat kan sebetulnya kan sensor harus datang dari diri sendiri. Mereka bisa ngerti seperti apa sih kebebasan itu harus dimanfaatkan dalam suasana ketimuran kita gitu kan. Nah jadi kalau gua ngelihat sih ada sejumlah PR. Nah termasuk juga dengan pesan dari pameran ini, salah satunya adalah untuk ayo kita coba ngelihat subjektivitas ini sebagai cara untuk menampilkan ke masyarakat umum. Misalnya kita nggak menampilkan tokoh-tokoh nih yang ada di sini, yang dulu nih kelihatannya, gue nggak sebut merek ya, yang paling hebat gitu, tapi sebenarnya itu cuma dipakai buat pansos. Jadi sebenarnya flexing udah ada dari zaman itu, ya kan? Sekarang ternyata dulu kebersamaan, keberagaman, sekarang keseragaman, gitu. Jadi ini tokoh-tokoh penting sebetulnya pada awalnya itu ternyata 25 tahun beda jejaknya. Kayak gitu. Ini ya, kok begini sih orangnya? Nah gitu kan. Terus siapa sih sebenarnya yang menciptakan jargon enak zamanku dulu tuh? Gitu kan. Jadi ini kan berarti ada satu upaya untuk mencoba membandingkan itu. Nggak akan mudah memang untuk menjalankan suatu demokrasi baru mengikuti semangat-semangat dari pesan gerakan reformasi kan. Tapi kan memang harus ada upaya ke situ. Salah satunya ya
cobalah parpol-parpol itu bertindak lebih cerdas untuk mendidik masyarakatnya kan, gitu. Jangan cuman serangan fajar gitu, memunculkan politik-politik, termasuk kotak Pandora dibuka, ya politik identitas gitu-gitu. Nah itu yang menurut gua penting supaya kalau toh sejarah nih coba dihapus oleh rezim yang menang, kita semua dengan keterbukaan informasi seluas-luasnya melalui teknologi baru, masyarakat sendiri yang harus bisa mengambil keputusannya gitu. Jadi kecerdasan itu akhirnya harus muncul dari diri kita sendiri. Kalau ada keabaian yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi kita nggak usah berharap banyak dengan parpol-parpol yang hanya mengandalkan suara-suara dari instan saja, gitu, termasuk ya tokoh-tokoh. Makanya itu di pameran ini kalau nanti kamu kesini tidak akan melihat tokoh-tokoh yang ya ini ya yang dulu pansos, ya yang nyebelin lah sekarang ya. Sama ini banyak juga gini lah, waktu Mei itu sebelum 12 Mei itu saya banyak ngajak teman-teman di universitas, ayo kita berjuang nih harus ini. Itu banyak yang takut lah, banyak yang 98 tuh. Iya. Tapi begitu Soeharto ngumumin turun, besoknya di DPR MPR datang deh tuh yang pada pengecut semua kan, terus bilang ikut reformis. Begitu juga waktu pilpres takut saya, ayo dukung ini. Oh nggak mau, gimana kalau yang lawan yang menang? Ya kalau lawannya menang kita mati lah. Tapi begitu udah menang, nongol deh itu lah semua kan. Nah itu yang saya lihat, wah ini gila kalau bangsa punya sifat kayak gitu ya, ikut-ikutan hanya oportunis, siapa yang kuat gitu. Mereka nggak tahu bahwa hidup itu harus ada resikonya dong. Nggak bisa cari selamat terus gitu. Jadi nggak punya prinsip gitu. Kita selalu ikut-ikutan gitu, nggak pernah bisa berpikir sendiri. Makanya waktu itu saya salut sekali dengan mahasiswa Trisakti itu yang emang mau berjuang, berani bisa berhari-hari di gedung MPR DPR gitu ya, dan mereka memang bergerak sendiri gitu, dan orang tuanya mengiyakan mereka untuk seperti itu. Seperti apa suasana di Mei 98 ini kalau kalian ingat dari pengalaman kalian? Wah, suasananya sih itu Jakarta bisa sepi ya, seperti nggak ada pemerintah ya, sama sekali nggak ada aparat, itu nggak ada yang namanya TNI, polisi itu sama sekali nggak ada gitu ya. Kita bisa di jalan tuh bisa sepi, terus tiap hari mencekam gitu ya, kita nggak jelas gitu, tiba-tiba diselipi lah, meledak di mana, dibakar gitu. Jadi terus kemudian kita tahu juga yang paling parah itu di bandara tuh, soalnya di Sheraton Bandara tuh orang-orang minoritas, orang-orang Tionghoa yang pada lari ke situ, nginep di sana, mobilnya dibawa, kalau kita ada cash langsung dijual, mereka cepat-cepat lari gitu. Jadi memang mereka harus tahu bahwa waktu dampak reformasi itu bukan hanya tumbangnya Orde Baru, cuman ada kekerasan rasialisme, ada pemerkosaan, ada pembunuhan gitu, dan ada eksodus besar-besaran yang keluar gitu. Juga kita lihat di Solo, di Jogja. Solo mungkin penghancuran yang terbesar gitu, dan juga di Jogja juga karena ada mahasiswa yang dibunuh, ada Moses Gatot Kaca yang dibunuh gitu. Jadi waktu itu sangat chaos sekali apa yang terjadi di Jakarta terutama, dan kita nggak tahu gitu masa depannya seperti apa gitu. Dan kemudian ketika Soeharto turun, ternyata ganti Habibie, sama aja kan. Makanya habis itu terjadi lagi Semanggi 1, Semanggi 2, nggak sampai setahun Habibie turun karena ini giliran mahasiswa Atmajaya yang berkuasa, dan kita lihat Timur lepas gitu. Ini yang sebenarnya ini yang dampaknya makin nggak baik lagi nih, wakilnya makin nggak baik lagi gitu yang terjadi di negara kita. Bang Oscar gimana Bang? Kalau gue ngelihat ya, jadi pada waktu itu tadi gue udah ngomongin dikit soal kayak semacam instan gitu ya. Jadi kalau kita sekarang anak muda tuh mau yang instan aja. Sebenarnya instan juga adalah bagian dari, mungkin bisa dikatakan tanda petik, sifat dari kita orang-orang Melayu gitu ya.
Jadi dulu juga begitu. Yang penting 98 tuh. 98. Gua nongol nih, Pansos tanggal 20 gitu kan. 21 habis pengumuman, wah semuanya datang euforia semata-mata gitu loh. Akhirnya kita ngelihat bahwa glorifikasi ini kok berkepanjangan ya. Habis itu ada pemilu pertama setelah Orde Baru, pengerahan massal. Apa perlu masih kayak gitu? Apakah itu mestinya kan itu cukup hanya digunakan untuk sebuah revolusi tanda petik pada waktu masyarakat dan anak-anak muda menggulingkan Orde Baru kan. Tapi selanjutnya seperti itu dan kita ngalamin sampai 2017 dan gue yakin 2024 pengerahan massal masih menjadi satu momok yang akan membuat semua orang khawatir. Jadi kebebasan dari rasa takut yang dulu ada hilang, itu akan muncul lagi dengan modus-modus yang sama. Jadi kalau kita ngelihat, kalau gue ngerasain pada waktu itu ada nih satu euforia yang kita lihat dan kita berharap bahwa pemerintah akan ngeluarin satu bahkan amandemen kemudian dilakukan terhadap undang-undang dasar gitu kan. Jadi kita bisa ngelihat arahnya udah benar. Komisi-komisi dibentuk. Jadi semua diharapkan nanti akan lepas dari pemerintahan masyarakat sendirian. Cuman akan sangat sulit sepanjang masyarakatnya tanda petik belum cerdas. Alias memang mereka ingin masyarakat terus bodoh gitu ya. Masyarakat terus akan menjadi patron dari orang-orang yang akan menggiring mereka kepada kotak suara. Nah itu yang selalu menjadi PR dari pengertian in absentia itu. Oh kan tadi ngomong pendidikan politik masih lemah ya? Lemah banget. Apa karena sebenarnya rakyat juga ada saking apatisnya sama pemerintahan atau penguasa jadi males mikirin itu karena udah nggak percaya kali. Nah tapi justru kekuatan, jadi misalnya nih kalau kita ngelihat kan dalam ilmu politik kan ada stasiologi gitu kan, yang artinya memberi satu pengarahan yang masuk dalam program dan gagasan. Mestinya kan itu yang didorong kepada kader-kader partai dong, gitu kan? Bukan untuk meraup secara instan orang-orang untuk memilih tanpa mengetahui kenapa gue harus milih, gitu. Nah, ini kan PR besar gitu loh, dan nggak mungkin hanya bisa diserahkan apalagi kepada eksekutif semata-mata. Itulah tugas parpol sebetulnya. Kalau misalnya kita ngelihat nih perayaan-perayaan dari 25 tahun reformasi ini, kalau cuma glorifikasi aja, buat apa? Gitu. Kita kan nggak ngarepin orang-orang yang datang angkatan-angkatan gue aja untuk menikmati satu nostalgia, kayak peringatan Woodstock misalnya gitu kan, akhirnya bakar-bakaran misalnya. Jadi yang kita harapkan justru gimana sih caranya supaya generasi baru juga bisa ngerasain bahwa rezim seperti ini nggak boleh lagi muncul ke depan. Masyarakat harus cerdas untuk melihat itu, karena nggak bisa kita mengharapkan dari fungsi dari entah pemerintah apalagi parpol, menurut gue gitu. Atau mungkin karena parpolnya nggak mau bikin masyarakat cerdas karena mungkin mereka juga niatnya nggak ke arah sana kali. Nah iya, makanya jadi akhirnya kan untuk kepentingan kan, kepentingan dewe gitu ya kan, ya buat kita aja dah, yang penting partai kita dan kita berkuasa itu udah cukup gitu. Sebodoh masyarakat kan kita gunain 5 tahun sekali doang gitu. Ini dari mana orang-orang ini yang pameran ini? Bagaimana kurasinya? Apa semua yang dipamerkan di sini itu kurasinya seperti apa prosesnya? Jadi kalau yang kita lihat di dinding belakang ini hanyalah satu highlight secara keseluruhan, karena memang ruang ini kan sempit ya. Gimana nih harus kita akalin? Jadi kita bikinlah semacam highlight dalam bentuk mosaik gitu. Jadi kalau anak-anak ngelihat, anak-anak muda, dia bisa ngelihat sekali aja, dia langsung bisa ngelihat secara keseluruhan. Oh begini tuh rezim itu. Nah lalu untuk melihat detailnya kita bikinin lah. Wah, ada sejumlah buku yang bisa mereka lihat di sini. Oh, ini yang kayak gini nih, yang nah, gantung-gantung gini ya kan? Seorang mahasiswa ini ada kira-kira 9 gitu. Mau lihat puisinya, lengkapnya bisa gitu kan. Jadi mereka bisa balik lagi ke keinginan atau kampanye membaca gitu. Dengan membaca, lu bisa ngelihat pakai
gadget gitu ya. Kita bisa ngelihat, kita bisa baca, tapi untuk melihat wujud sebagai satu bentuk apresiasi kan sebaiknya lo ngelihat aslinya, lihat bukunya. Jadi di papan ini kita cuma ngelihat ada sekitar 98, ya di bawah 100 lah. Tapi secara keseluruhan dia diseleksi dari sejumlah, termasuk karyawan Simatupang ini yang kuda tanpa kepala ini. Jadi tanpa kepala judulnya, ada 2 kuda gitu kan. Bukan gender tapi ini cowok cewek ceritanya gitu, jalan kemana ya karena otaknya gitu kan, karena dua-duanya berhadapan, kakinya saling menghadap kan? Di ujung kanan kirinya butut mana nih. Kira-kira responsnya perupa awan ini adalah menggambarkan reformasi harus bisa berkembang dengan baik, jangan nggak kemana-mana dong. Yang kayak kuda ini tanpa kepala ini. Tanpa kepala ini. Jadi ada respons ini. Terus teman-teman bikin stensil, anak-anak Jogja, teman-teman dari Graphic Victims bikin, wah dari foto coba kita lihat, kita bikin model lagi kayak propaganda campaign gitu kan, untuk ngingetin gitu. Tapi ini lagi-lagi kan kayak kartunnya Libra gitu kan. Jadi dia ngomong hanya ada satu kata, lawan. 2023 hanya ada satu kata, lupa. Gitu kan kayak di sana gitu. Jadi mereka ini punya cara-cara sendiri. Nah itulah yang kita seleksi sama-sama gitu. Ini kuratornya ada 2, Gunawan Wijaya dan gua sendiri gitu. Tapi kita ngomong ini rame-rame karena ini kan semuanya datang sporadis dari foto-foto yang bisa kita dapatkan sampai deadline. Ya beginilah hasilnya. Tadi katanya ada niatan untuk menjadi pemicu supaya ada cerita-cerita dari orang lain juga tentang 98 ini ya? Nah, jadi ini mumpung karena sekarang kan teknologinya udah lebih maju, kita manfaatkan ruang arsip ini sebagai satu ruang terbuka. Jadi pameran memang cuma berlangsung sebulan, tapi proses dari pengumpulan data teman-teman yang ingin memasukkan ini sebagai satu terminal kita. Nah, kita bikinin lah satu arsip digital yang semuanya bisa nyemplungin ke situ supaya satu waktu bisa digunakan bersama. Jadi nggak bingung lagi untuk nyari reformasi bongkar sana gitu kan. Jadi mereka bisa merespons itu dalam pendekatannya sendiri dari tiap-tiap disiplin. Tapi itu kan salah satu cara kecil untuk edukasi menggunakan materi yang ada untuk reformasi. Oh, jadi Yayasan Riset Visual ini yang menunggu kiriman-kiriman apapun itu yang berhubungan dengan reformasi gitu. Diawali dengan ini. Diawali dengan pameran ini. Ya. Berarti ada berapa seniman ini di pameran ini? Kira-kira 40-an ya. 40-an. Nah, fotografer, ada pembuat komik, ada perupa, ada pelukis, bahkan ada dari generasi yang paling muda di sana, Karim. Itu ada Karim yang bikin gambar itu, dia bahkan nggak mengalami reformasi, tapi setelah kita ceritakan gitu akhirnya dia bisa membuat satu lukisan yang mencerminkan pada tahun itu gitu. Karena dia bilang dari mana saya bisa tahu tentang apa yang terjadi tahun 98 gitu. Jadi kita juga nantinya mau mengundang sekolah-sekolah untuk melihat di pameran ini untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi tahun 98 dan pemerintahan rezim Orde Baru. Makanya dibikin sebulan supaya orang berdatangan gitu. Iya, betul. Dan dekat dengan libur sekolah ya. Iya. Ini ada di ITC Fatmawati ya. Di pinggir jalan ITC Fatmawati. Bukan yang pokoknya yang dekat handphone lah. Nah, itu. Kalau mau beli handphone, tapi ini di luarnya, nggak usah masuk ke dalam. Cari aja. Tadi saya salah, malah ke seberang karena saya pikir ini tukang handphone doang. Ternyata di sini. Nah, ini handphone ini. Iya. Setelah dari pameran ini apa harapannya dari kalian? Nah, kita karena ini adalah untuk memicu dalam bentuk yang lain, walaupun kita udah sering bikin ya. Jadi mungkin ini bisa aja digiring kemana, masuk kampus, masuk ke komunitas-komunitas anak-anak muda gitu ya. Jadi arahnya nanti lebih ke campaign seperti itu.
ke sana ke sini, terus mereka nanti di masing-masing itu bisa akan menambahkan materi-materi versi mereka, sama kayak Perupa Karim di ujung sana gitu. Jadi mudah-mudahan dia bisa berkesinambungan dan selalu akan bertambah. Nah itulah yang jadi modal kita untuk mengumpulkan cerita-cerita baru gitu. Sama tujuannya buat sekolah juga sih, soalnya jadi sekolah. karena kok kita sekarang kok nggak belajar sejarah lagi gitu ya, padahal itu kan suatu perubahan yang sangat penting tahun 98 sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Pernah ada usaha nggak buat ke Dikti ya kalau gitu? Apa sih yang ngurusin kurikulum itu Kemendikbud? Kemendikbud ya. Pernah ada usaha buat maksudnya nggak? Iya, jadi kita juga udah waktu itu udah mengundang mereka, udah kasih tahu apa tujuan kita gitu, bahwa kok nggak ada nih dari sejarah tahun 65 sampai sekarang nih nggak ada yang ditulis dan diajarkan di sekolah. Nah yang paling parah adalah sekolah-sekolah internasional ya, sekolah-sekolah yang justru orang tuanya mampu, sekolahnya mahal, tapi nggak ada pelajaran tentang sejarah Indonesia. Bahkan mereka ngomongnya bahasa Inggris ya, nggak kayak jadi orang asing gitu ya di negerinya sendiri gitu, dan mereka nggak malu kalau nggak tahu sejarah bangsanya sendiri gitu ya. Jadi bukan kayak bukan suatu kewajiban gitu buat mereka, kenapa sih harus tahu sejarah, ini sih yang paling parah gitu. Tapi pernah ada usaha mediasi atau maksudnya ya memberi saran ke Kemendikbud gitu untuk soal ini? Udah sih, saya udah berkali-kali karena kebetulan pernah ada kerjaan kesenian dengan Kemendikbud dan udah kita kasih tahu, dan mereka juga beberapa pameran sebelumnya di mata waktu ini juga udah melibatkan mereka dan mengundang mereka, bahkan untuk membuka juga melihat pameran dan tujuan Yayasan Riset Visual ini. Kira-kira sejauh ini gimana? Apakah bakal ada perubahan di pelajaran sejarah kita? Mudah-mudahan sih ya, dengan usaha ini mungkin akan tersadarkan gitu. Dan saya juga bilang bukan hanya buku aja, karena anak sekarang lebih seneng lihat di gadgetnya gitu ya, dan mereka lebih senang visual. Makanya kenapa ini didesain jadi satu mural yang besar, karena anak sekarang nih lebih senang visual tuh. Kalau disuruh baca-baca nggak mau gitu ya. Jadi makanya kita siasati seperti ini, dipancing dengan visualnya dulu, dipancing dengan seni rupa gitu ya, baru akhirnya nanti kita lihat lagi bisa di online-nya itu bisa bentuknya harus macam-macam, karena mereka sekarang lebih banyak nggak pernah pegang materi buku gitu ya, lebih banyak lihat gadget atau lihat di online. Tapi bakal ada ini nggak selain pameran konvensional seperti ini? Apakah dari yayasan ini bakal ada usaha untuk pameran versi digitalnya gitu supaya lebih mudah mencapai orang banyak? Ini sebenarnya juga ada versi digitalnya. Jadi ada versi digitalnya ada di dalam situs yang udah bisa dilihat gitu ya. Itu untuk memudahkan. Termasuk untuk misalnya gambar kan selalu sifat manusia kan curiosity itu, rasa ingin tahu. Jadi ada nomor di belakang nih. Nah itu lo masuk ke aplikasi, masuk ke QR, lo tinggal pencet tuh. Nomor 1 tuh apa ya? Nah, gitu kan. Jadi dia bisa ngeliat-liat gitu, nebak-nebak, gue yang ini apa nih? Jadi menggunakan metode-metode yang ada, terutama dari yang kekiniannya, untuk bisa mendapatkan info-info itu. Di website apa tuh? Matawaktu.org. Silakan ya dicek di matawaktu.org. Dan Mata Waktu juga kegiatannya mengarsipkan foto-foto ya? Ya, jadi buat penelitian gitu, pengarsipan, juga untuk mengadakan kayak semacam ini kayak gathering juga kan, gitu. Jadi penelitian riset visual ini juga penting untuk mencatat dari sudut visual menjawab zaman sekarang gitu. Kalau di Yayasan Riset Visual apa segala macam visual kah atau spesifik ke tema tertentu? Memang yang masih mengacu kepada khususnya fotografi jurnalistik dan visual lainnya. Ada arsitektur, walaupun buku-buku yang tersedia dalam perpustakaan masih terbatas gitu ya. Jadi kita juga menerima nih sumbangan-sumbangan buku-buku yang
ya katakan wah udah nggak bisa kita rawat lagi, ya barangkali coba kita yang rawat gitu kan, terutama dengan tema-tema tadi itu visual ya. Makanya ini di lantai 2 ada perpustakaan Nah, yang bisa diakses gitu ya, bisa diakses umum. Kita ngarepin juga anak-anak muda kan bisa campaign, kita campaignnya kembali ke buku untuk melihat. Jadi buku ini kan satu bentuk yang sifatnya komprehensif, ada desainernya, ada dan lain-lain. Mereka bisa ngelihat nih secara keseluruhan satu artwork, satu bentuk kerja sama yang dibangun dari sebuah teamwork. Jadi ada tim kerja, oh gini hasilnya. Jadi kalau mereka bikin review bisa lebih tajam. Dia tahu bentuknya. Kalau kita ngelihat di gadget aja, itu kan kayak semacam media pemasarannya lah, gitu kan, semacam markomnya lah, gitu. Lu lihat aslinya, jadi akan lebih memperluas daya imajinasi mereka ketika membuat karya-karya berikutnya. Apalagi kan sekarang udah sedemikian jauh nih, ada AI dan aplikasi lainnya. Oke, terakhir boleh disampaikan apa yang ingin Anda sampaikan mengenai reformasi yang masih reformasi ini? Iya, terutama buat generasi muda, saya bilang bahwa selalu kita kalau membuat apa itu selalu harus untuk berguna buat bangsa kita sendiri. Jangan pernah mengikuti referensi-referensi yang udah pernah dibuat oleh negara lain. Jadilah seoriginal mungkin dan seasli mungkin, karena sebenarnya ide dan pemikiran bangsa kita itu bukan main gitu. Kenapa nggak mengali ke dalam dan jangan selalu mengacu kepada kebudayaan asing atau kebudayaan luar. Carilah dari jati diri bangsa, budaya dan kesenian kita sendiri. Bang Oscar? Nah kalau gue sih yang penting jangan takut gitu kan. Lakukan apa yang menurut kita benar. Ya gue ngutip lah kayak di belakang nih. Ada kutipannya si Wiji Tukul ya yang hilang sejak 27 Juli 96. Jika kau hidup dalam ketakutan, kau hanya akan memperpanjang barisan perbudakan. Oke, ditunggu kedatangannya di ITC Fatmawati ya, Jakarta Selatan, di Ruko F16. Pokoknya di luar yang handphone itu. Pinggir pokoknya. Rukonya di luar, belum masuk. Belum masuk. Jangan masuk ke atas, nanti malah beli handphone. Terima kasih Bang Oscar. Terima kasih Soleh, terima kasih semua. Mr. Sol.